silakan mic satu lagi ya. Gimana mic saya? Oke, kita akan tanya jawab ya. 5 pertanyaan dulu. Silom ini. Yang kanan 3, yang kiri 2. Nanti sesi kedua 5 pertanyaan juga. Jadi 5 pertanyaan yang akan dijawab dulu oleh dokter. Ingat, tanyanya ada hubungannya antara kesehatan gigi dan mulut. Jangan tanya bagaimana cara melahirkan yang baik ya, berbeda jalur. Ya, silakan 3 dari sini. Sebutkan nama. Ya, dan pertanyaannya cepat. Ya, silakan. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Hetty Dok. Dan saya ada pertanyaan yang berhubungan dengan gigi. Saya ada gigi yang sudah patah sejak lama, tapi karena patahannya itu nggak terlihat dan nggak pernah terasa sakit, jadi saya belum mengadakan perawatan apa-apa, hanya gosok gigi, kumur begitu saja. Dan itu satu lagi ada juga seperti itu. Jadi ada 2 bagian yang saya tidak kata dokter yang merawat saya pertama kali harus bedah, tapi saya takut. Sudah, terima kasih dok, saya tunggu jawabannya. Langsung dijawab aja. Langsung dijawab. Ya, silakan. Tadi ada gigi yang patah itu ya. Iya. Jadi begini, kalau pada gigi yang patah kita lihat proporsi gigi di dalam tulangnya. Kalau masih bagus, kita berikan tawaran untuk pasien apakah akan dirawat atau akan dicabut. Yang paling gampang memang mencabut gigi, gampang sekali. Kalau memang pasiennya merasa, pasti kalau gigi depan pasien tidak mau ya, wah sebaiknya dipertahankan lah selama-lama mungkin. Kalau gigi belakang masih bisa dipertahankan, itu pastinya kita lakukan perawatan syaraf. Karena kalau saya dengar tadi patah ya, jadi saya belum bisa tahu. Pastinya kita secara kasat mata kita lihat, bisa terlihat itu belum sampai mengenai saraf gigi atau dia sudah kena ke saraf gigi. Tapi kalau sudah berjalan lama, proses kematian dari gigi itu tidak terlalu terasa. Beda rasanya dengan kalau gigi tersebut patah waktu trauma kena tabrak atau jatuh, itu amat sakit sekali. Kalau dari ibu ini saya lihat kayaknya matinya pelan-pelan, jadi nggak terasa ibu, gitu ya? Atau pernah sakit, tapi didiamkan nggak terasa lagi. Ya, jadi kalau yang sebelahnya itu karena memang lubang tambal gitu ya dok, lama-lama habis. Tapi kalau yang depan itu memang makan sesuatu terus patah gitu. Gitu. Ya, gitu. Jadi kemungkinannya 2, kalau masih mau dipertahankan bisa dipertahankan, kalau tidak ya dicabut. Oh iya, terima kasih. Atau tidak disarankan pakai pagar di behel enggak? Sudah semua. Oke. Lain-lain. Baik, terima kasih. Berikutnya Ibu Rohama, setelah itu Pak Eman ya. Nanti kita pindah ke sebelah. Silakan Bu. Nama dan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Permasalahan plak. Nah itu ada yang menyatakan dokter gigi, nggak mungkin plak itu bisa dibersihkan dengan hanya dengan berkumur. Nah bagaimana menurut Ibu? Nah kemudian ada orang yang suka terjadi cepat sekali terjadi pembentukan plaknya itu. Nah itu karena apa? Dan apakah plak ini bisa maksudnya dengan produk ini mungkin atau apa tidak sampai mengeras itu bagaimana? Ya. Tadi dikatakan bahwa tidak mungkin plak hilang dengan hanya berkumur saja. Jadi begini, kalau plak saja, plak tadi itu masih permukaan film. Jadi maksud saya si gigi tersebut kalau kita habis makan pasti ada sisa makanan menempel. Setelah itu secara normal di dalam mulut selalu ada ludah. Ludah itu yang membasahi daerah tersebut sehingga terjadi plak tersebut. Kalau masih plak saja setelah makan langsung kita gosok gigi, itu bisa lepas. Tetapi plak itu akan terbentuk lagi. Nah, si dokter dental tadi membantu
melepaskan kotoran tersebut, plak tersebut. Tapi kan kita kumurnya tidak setiap saat, jadi akan terbentuk lagi dan akan terbentuk lagi. Dibandingkan dengan obat kumur yang lain, si dokter dental ini bisa melepaskan, mengikat dengan mengumpalkan kotoran tersebut sehingga bisa lepas. Itu kelebihannya si dokter dental. Yang tidak bisa dilakukan oleh obat kumur itu adalah karang gigi. Tadi yang saya gambar tadi yang keras itu pasti tidak bisa dengan obat kumur. Pasti harus ke dokter gigi untuk di scaling istilahnya. Nah, setiap orang dalam pembentukan karang gigi di dalam mulut berbeda. Ada yang bertahun-tahun tidak ada karang gigi, ada yang cepat sekali. Itu biasanya tergantung dari kandungan mineral di dalam ludah. Itu seperti kayak ada orang yang ada batu ginjal, itu sebenarnya produk hasilnya itu sama, mineral yang mengendap di dalam mulut. Jadi kenapa yang satu lebih cepat, satu enggak, itu belum bisa saya terangkan karena itu individu sekali kandungan mineral di dalam ludah. Jadi kalau karang gigi itu pasti tidak bisa dihilangkan dengan obat kumur. Tapi kalau karang gigi itu bukan khas dari plak awalnya itu di plak menempel kuman di situ, lama-lama kena ludah itu mengandung mineral itu yang nempel terus. Tapi pembentukannya dari tiap orang berbeda. Jadi ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Itu tergantung dari kandungan mineral dalam ludah. Ada belum jelas ya? Oke, menjawab ya, Bu Rahma. Iya. karang nggak bisa ya. Karang nggak bisa. Kalau karang nggak bisa. Minum dulu. Belum. Yang ketiga, Pak Imas. Setelah itu sayap kiri saya 2 orang ya, sudah siap? Sayap kiri 2 orang yang bertanya. Selamat siang. Ya. Bapak ya. Iya, Pak. Silakan. Ya, nama saya Sulaiman. Terima kasih kalau dokter bisa menjawab 2 pertanyaan saya. Karena waktunya aja singkat, 2 pertanyaan itu luar biasa untuk saya. Ya. Yang pertama, saya banyak membaca referensi di luar, dari internet maupun dari instansi kesehatan ya, di koran, di majalah, bahwa obat kumur yang di luaran sana itu tidak bisa digunakan secara reguler, mengingat kandungannya antiseptik. Efek sampingnya banyak dihubungkan, bisa menimbulkan tekanan darah tinggi, ribuan fenomena akibat mulut kering dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah dokter setuju? Yang kedua, bagaimana cerita dan penyebabnya bakteri Streptococcus itu bisa menyebabkan meningitis di otak, lalu jantung koroner, dan katanya juga bisa di ginjal. Terima kasih, Dokter Maya. Boleh diulang yang pertama, Pak? Yang pertama, saya banyak membaca referensi obat kumur yang ada di luar sana, yang ada di apotek dan toko obat, itu tidak bisa digunakan secara reguler. Jadi hanya mungkin akut aja pada saat cabut gigi, mungkin sebelumnya disterilisasi dengan obat kumur itu pada saat tindakan, tapi nggak bisa digunakan pagi malam terus menerus gitu secara reguler. Itu efek sampingnya banyak dihubungkan adanya perubahan tekanan darah dan ribuan fenomena mulut kering. Itu referensinya cukup banyak, Dr. Maya. Pertanyaan saya adalah apakah dokter setuju? Yang kedua bisa diulang juga? Kalau yang kedua saya. Sudah. Iya, terima kasih, Dok. Sudah. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Terus terang kalau yang fenomena jadi tekanan darah tinggi saya baru dengar. Jadi saya tidak setuju kalau soal itu. Tapi kalau pemakaian reguler itu ada bermacam-macam. Kalau memang dia antiseptik, itu kita tidak menganjurkan untuk memakainya secara reguler karena kita harus hentikan. Pemakaiannya hanya sampai biasanya 5 hari, Pak. Itu yang isinya memang kandungannya itu ada antiseptiknya, jadi ada antibiotik di dalam obat kumur tersebut. Kalau yang ini itu tidak ada antiseptiknya, Pak. Jadi tidak ada yang khusus untuk kuman ya. Karena kalau kita pakai
jangka waktu lama, itu pasti akan mempengaruhi kondisi flora normal dalam mulut. Bakterinya habis, yang tumbuh jamur. Sehingga memang ada waktu untuk memakai antiseptik, obat kumur yang antiseptik ya Pak ya. Kalau ini untuk maintenance, jadi dia tidak ada antiseptiknya untuk kuman-kuman tersebut. Kemudian itu yang pertama, kira-kira gimana Pak? Kalau yang untuk darah tinggi itu saya terus terang baru ada kenaikan sekian milimol apa gitu jika digunakan secara itu referensinya cepat bahkan dari oh gitu ya. Mungkin saya harus lebih baca lagi ya, karena baru sekali ini ada yang bilang bahwa si obat kumur mengakibatkan tekanan. Intinya kalau ada antibakteri ya, di situ memang tidak digunakan secara reguler, itu memang tidak boleh. Iya, betul itu Pak, betul. Yang kedua tadi menanyakan tentang streptococcus bisa menyebabkan meningitis dan bisa ke ginjal, bisa ke jantung. Itu sebenarnya hanya si kuman tersebut mulai dari mulut, dia ikut ke dalam aliran darah. Nah, sekarang kapan dia nyangkutnya itu yang bisa mengakibatkan meningitis. Yang paling sering itu di katup jantung Pak, karena ikut dalam aliran darah. Itu yang menyebabkan si kuman di dalam rongga mulut itu menyebabkan infeksi di tempat lain. Itu prosedurnya begitu Pak. Jadi kapan dan di mana dia menyangkut aja? Tergantung aja dia nyangkut di mana dan kondisi tubuh juga. Kalau kondisi fit, insya Allah sih baik-baik aja. Tapi kalau kondisi kurang baik juga, karena itu sebenarnya di dalam tubuh itu normal ada bakteri tersebut. Cuman pada saat tertentu bisa menjadi yang sebagai infeksi. Sehingga dia kita bilangnya patogen ya, merusak. Tapi kalau dalam keadaan kondisi kita bagus, pasti akan baik-baik aja. Itu udah secara reguler berputar kayak begitu Pak. Oke, Pak Emma menjawab ya. Baik, sebelah kiri satu orang satu pertanyaan ya, karena masih banyak yang mau tanya. Bu Dokter bisa ke sini kali ya, karena yang bertanya bisa boleh ke sini biar kelihatan wajah cantiknya yang bertanya. Silakan. Nama dan biru. Ya. Kan ada pertanyaan, itu katanya kalau pakai kalau pakai obat kumur itu katanya mengandung komoditi, terus bisa menyebabkan kanker mulut, apa benar? Jadi ya dia bilang ya dia sendiri yang ngomong, dia bilang bisa kanker mulut, nah saya bilang ya lebih baik Anda bicara aja dengan dokter dental, bilangnya boleh. Jadi apa benar itu kayak apa yang ada di pasaran itu mengandung komoditi itu menyebabkan kanker mulut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Iya, terima kasih. Silakan. Tadi Listerin ya yang dikatakan. Jadi Listerin itu bedanya bahwa dia ada mengandung alkohol, sehingga kalau kita berkumur pakai itu agak perih gitu. Mungkin sekarang ya dicampurkan juga dengan untuk pemutih. Tapi dalam batasan masih amat sangat sedikit ya kalau memang ada, karena dalam pengeluaran obat tersebut itu kan lewat badan POM, jadi pasti melewati satu pemeriksaan klinis yang harus bisa diterima gitu. Jadi kalau bisa jadinya menyebabkan kanker mulut itu kayaknya enggak. Iya. Tapi memang kurang dianjurkan kalau kita ada sariawan, itu akan terasa perih Lebih perih ya. Perih karena ada alkohol. Jadi itu lebih terasa segar karena ada perih-perihnya. Mungkin ada yang lebih senang begitu, karena beda sekali dengan obat kumur yang tidak pakai alkohol. Jadi untuk keradaan gusi pastinya saya tidak kasih
Listerine karena itu untuk yang tidak ada masalah dengan keadaan dalam mulut, tapi untuk lebih menyegarkan saja. Oke, menjawab ya. Ya, Tetap gunakan dokter Deta. Tepuk tangan dong buat dokter Deta. Silakan berikutnya. Kebetulan saya pertama pertumbuhan giginya di anak saya yang kedua ini dari sejak pertama kali tumbuh gigi itu teksturnya empuk sekali dok. Jadi sampai sekarang giginya yang atas itu habis, cuma ada gigi yang bawah. Nah, pertanyaan saya apa memang wajar anak tumbuh gigi atau bisa diganti atau harus diambil tindakan khusus? Karena kalau di bawah dokter kayaknya sangat sulit ya. agak sulit gitu. Terus saya juga disarankan untuk coba dokter Deta untuk dia gitu kan, karena katanya kalau tidak sengaja setelah sedikit itu panas. Apa benar begitu gitu kan? Saya kan agak ragu-ragu juga benar aman atau enggak gitu ya. Itu aja, terima kasih. terima kasih. Untuk anak-anak bisa kadang-kadang mungkin kurang sulit untuk membersihkannya kemungkinan, sehingga gigi tersebut akan mudah hancur. Tapi ada dua, apa benar itu dari kesulitan dalam membersihkan? Biasanya kalau masih kecil gitu kan masih suka minum susu ya. Ya susu itu kalau tidak dibersihkan dia nempel banyak kuman di situ, giginya hancur. Tapi ada juga bahwa memang dari lahirnya, dari bawaannya memang kurang bagus, sehingga klasifikasi, jadi proses pembentukan giginya di dalam waktu saat kehamilan itu tidak baik, sehingga dia memang bisa rapuh. Itu memang ada, jadi namanya email dysplasia, jadi kerusakan dalam pembentukan email gigi sehingga giginya mudah rapuh. Yang kita harapkan pada anak tersebut biasanya kalau memang agak sulit, kita biasanya pakai namanya space maintenance ya, maintenance ruangan untuk nanti si gigi dewasanya tumbuh. Jadi kita pakai itu umur berapa ini? Kayaknya agak sulit ya, karena itu harus dicetak dulu. Jadi paling tidak dibersihkan apa yang ada. Kalau memang ada di tumbuh di luar, mungkin dibawa ke dokter gigi, karena itu harus dibuang. Memang agak sulit sih, karena anak kecil itu agak repot ya. Tapi ya, kalau tidak bisa ya tetap dibersihkan pakai kasa aja. Diusahakan kalau bisa digosok pakai sikat gigi, kalau nggak pakai kasa ibunya bungkus dalam jari dibersihkan. Karena anak tersebut agak sulit juga ya untuk disuruh berkumur. Mungkin bisa dikasih dokter Deta aja, disuruh di kasa dibersihkan. Jadi jangan anaknya yang disuruh kumur karena takut tertelan. Memang kalau aman, tapi sebaiknya jangan lah, karena emang agak sulit masih untuk anak usia tersebut. Nanti kita harapkan gigi penggantinya kalau tetap dikasih kalsium untuk anak-anak kan ada itu. Nanti mudah-mudahan gigi dewasanya lebih baik. Ya, jawab ya Bu. Ya, kita sesi pertama sudah selesai 5 pertanyaan. Sekarang sesi kedua dari sebelah kiri lagi 3 orang, sebelah kanan 2 orang. Ada? Ibu ya? Ya silakan. Saya dokter ya. Kalau gigi bermasalah bisa mengakibatkan sinusitis. Pertanyaannya saya tadi pertanyaan tentang gigi dan sinusitis. Jadi memang kalau gigi sebelah atas itu bisa mengakibatkan sinusitis, itu bisa karena posisi gigi yang tertanam di
ada yang akarnya panjang sekali sehingga masuk ke dalam sinus. Tapi itu amat jarang terjadi. Tapi kalau terjadi itu bisa, sehingga kita perlu perhatikan. Tapi agak sulit juga karena kita tidak tahu apakah gigi kita ada di dalam sinus atau tidak. Itu biasanya kayak tadi itu jaga supaya jangan berlubang. Kalau gigi tersebut ada lubangnya, itu pasti akan menjadi akibat di sinusnya. Karena tadi kan kalau ibu lihat tadi ada gambaran anatomi gigi tadi, nah itu ada aliran yang ke dalam ke atas itu ada. Jadi kalau ada sinus, ada gigi yang dimasuk di sinus itu bisa terjadi, tapi jarang. Kemudian kemungkinan yang kedua itu sinusitis karena pakai gigi tersebut umpamanya sudah kerusakan yang lebih besar, kita cabut, tapi memang posisinya dia itu di dalam sinus, itu juga ada rongga, nah, itu juga jadi sinusitis. Si rongga yang bekas gigi tadi kan, karena tadi ada gigi terus dicabut, sehingga itu ada hubungan langsung, itu bisa juga terjadi sinusitis. Gigi bawah nggak masalah karena sinus itu di daerah sini. Ya, puas ya Bu. Oke. Berikutnya yang kedua dari sini sebelum saya lempar ke kanan ada? Iya, Mas. Saya awal dulu. Saya mau nanya perihal penambalan gigi. Apakah penambalan gigi itu efektif untuk gigi yang tingkatnya gigi berubah atau memang harus dicabut gigi tersebut? Terima kasih. Kalau gigi yang berlubang, kita lihat lubangnya. Kalau giginya lubangnya belum sampai jadi ini ada batasannya. Kalau lubang gigi hanya sampai ke permukaan email saja, ini saja, itu cukup dengan ditambah langsung bisa. Jadi sekali datang ditambah sudah selesai urusannya. Tapi kadang-kadang ada yang dokternya, kok ini saya disuruh datang bolak-balik kenapa sih? Nah itu karena lubangnya sudah sampai ke sini. Ini ada rongga ini. Ini tempat saraf, pembuluh darah dan limfe. Kalau lubangnya sudah sampai ke daerah sini, itu harus perawatan saraf. Nah ini yang kita akan tanyakan pada pasiennya. Ada waktu nggak untuk bolak-balik? Kalau ada waktu, paling tidak itu 3 kali kunjungan. Kunjungan pertama ini dibersihkan dulu ini. Semua ini dibersihkan, terus dikasih obat. Yang kita harapkan yang harus dihasilkan di sini adalah keadaan di sini steril. Karena normalnya di sini steril, tidak terbuka dengan bagian luar. Kalau pasiennya mau dirawat, nah itu bolak-balik ini dibersihkan ini. Jadi tergantung posisi giginya yang mana. Kalau ini kan gigi belakang. Gigi belakang saluran akarnya 2. Kalau gigi belakang atas ini 3. Jadi bersihkannya lebih sulit. 3 lagi. Tapi kalau gigi depan cuma 1. Nah, jadi kalau yang ini pastinya kunjungannya sampai 3 kali minimal. Jadi kalau pasiennya mau dirawat, dia harus komit datang. Karena obat tersebut harus diganti. Jadi kalau memang tidak mau, tidak mau. Karena obat tersebut ada efeknya kalau tidak dikeluarkan ya. Jadi bisa langsung tambah atau perawatan saraf. Ya. Oke, menjawab ya Mas. Satu lagi dari sini. Kalau tidak saya pindah ke sebelah kanan. Ada? Sebelah kanan? Ya. Oh ya, nanti bisa. Ya, sebelah kanan. Nama Pak. Nama saya Giaeng, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin tanya tentang produk dental, Bu. Kalau kita pakai untuk jangka waktu panjang, ya, itu dokter dental itu berusaha dia enggak? Karena begini Bu,
penjelasan Ibu tadi setelah kita menggunakan dokter dental itu 30 menit tidak boleh makan dan minum. Nah, ini terjadi pada mitra saya setelah dia konsumsi dia pakai dokter dental, setelah dia minum Bu, sebelum 30 menit yang terjadi adalah giginya ngilu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, kenapa bisa terjadi ngilu. Kedua, tadi kan katanya kalau kita pakai itu plaknya bisa hilang. Nah, apakah kalau kita pakai jangka panjang itu lapisan email kita itu akan rusak, terkikis atau apa? Terima kasih. Terima kasih. Tadi pertanyaannya tentang setelah pakai dokter dental ngilu ya? Ngilu. Sebelum 30 menit, jadi sudah minum, dia rasa ngilu. Tapi kalau setelah 30 menit, dia tidak akan ngilu. Tapi sebelum 30 menit, kalau kita pakai, itu terjadi ngilu. Jadi setelah 30 menit. Iya. Itu saya agak bingung juga, karena biasanya obat tersebut tidak ada hubungannya sama ngilu. Jadi ngilunya mungkin memang sudah ngilu. Bukan, karena saya juga merasakan itu. Oh gitu ya Pak? Iya. Ini mungkin masukan buat saya. Ya, itu jadi saya tanya ini kenapa? Mungkin kalau nanti bisa kasih tahu. Makannya apa Pak? Makan atau minumnya tuh? Minum apa? Dingin, panas? Air normal. Air biasa ya? Mungkin bisa dilihat gigi Bapak bagaimana kondisinya? Kalau gigi saya, gigi usahanya bukan satu Bu. Mitra saya yang tadinya saya nggak kasih tahu Ya. Setelah pakai dokter dental 30 menit baru minum air kan mereka kayak pakai aja Ya. habis pakai karena mungkin mulut mereka habis kumur itu kan nggak nyaman ya. Ya. Ada yang kumur, ada juga yang minum gitu kan. Nah, yang terjadi itu sharing dari mereka itu rata-rata seperti begitu. Ngilu ya Pak ya? Betul. Kayaknya saya jadikan note dulu Pak. Karena yang saya dapatkan dari yang lain-lain belum ada itu Pak. Jadi sebelum 30 menit terus minum atau apa ngilu gitu. Nah, atau mungkin Ibu boleh coba praktekkan dulu di rumah. Oh saya sudah Pak? Sudah. Maksud saya itu mungkin yang Ibu praktekkan Ibu minum setelah 30 menit baru. Nanti saya coba yang. Nah, maksud saya itu sebelum 30 menit coba Ibu minum apakah terjadi ngilu yang Iya. Ya itu nanti itu makanya saya jadikan catatan. Iya. Nanti saya minta nomor teleponnya ya Pak ya. Nanti saya SMS. Wah ini rupanya benar juga atau bagaimana gitu ya. Karena saya baru dengar. Memang Terus yang anjurannya kan mengenai plak tadi 30 Bu. menit. ya. Untuk jangka panjang itu dia merusak atau apa? Oh iya. Kalau untuk plak itu kan Jangka panjang. selalu terbentuk dan dengan pemakaian ini dia lebih gampang lepasnya. Tapi plak tersebut tidak ada hubungannya sama email. Menempel di email, tapi email itu bagian yang amat keras, sehingga plak itu hanya nempel di situ, plaknya tidak menyebabkan apa-apa. Yang menyebabkan apa-apa itu sampai rusak itu produk dari kumannya. Jadi pemakaian obat dokter dental untuk umur jangka panjang itu aman. Oke Pak, puas ya? Puas Ustaz, berikan aplaus. Ada lagi dari sini? Oh iya, silakan. Ya dokter, ini saya mau tanya. Namanya dulu biar dokter tahu nama siapa. Kebetulan dokter sama kita sama. itu. Kenalin Maya. saya Maya. Ya, sama kalau gitu. Ya. Gini dokter, kan kebetulan anak saya kan tadinya bolong-bolongnya giginya karena mungkin dari kecil suka makan coklat bukan permen. Tapi semenjak umur sama ini sih setahun ini dia gak pernah ngerasain sakit gigi karena sering kumur kan pagi malam gitu. Giginya udah gak sakit, cuman kemarin pas habis ompong dia rajin sikat gigi, tapi pas nunggu itu kayak di gigi barunya itu kayak ada plak gitu dokter. Ada plak gitu di giginya. Itu sebaiknya gimana, harus ke dokter dibersihkan atau gimana? Terus dia yang bekas bolongnya itu udah nggak sakit, cuman perlu ditambal atau enggak gitu? Apa sebaiknya dicabut gitu dokter? Itu aja pertanyaan saya. Makasih dokter. Anaknya umur berapa ya? 7 tahun. 7 ya. Kalau 7 tahun biasanya masih baru gigi depan-depan aja ya? Iya depan. Belakangnya bagus atau? Bolong-bolong. Cuman semenjak dikumurin pakai ini sih, ya alhamdulillah bagus ya. Dia nggak pernah ngerasain sakit gigi lagi. Kalau untuk yang berlubangnya sebaiknya tetap dibawa ke
Kalau yang tadi ada yang baru itu kayak ada plak, cuma plak seperti warna putih. putih. Itu biasanya pada gigi yang baru tumbuh suka ada terus plak begitu. Oh, gitu. Biasanya kelebihan fluor dalam mungkin ada minum atau dalam pasta giginya, sehingga itu ada bercak aja. Iya. Tapi itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Bisa kalau takut, karena saya juga nggak jelas ya. Iya. Ke ini aja ke dokter gigi supaya itu bisa dikasih obat supaya lebih keras. Kita takutnya itu yang jenis yang lunak sehingga nanti bisa rapuh. Karena ini cuma bicara gini saya nggak bisa, sebaiknya dikontrol aja. Tapi bisa juga disentuh pakai saya atau garpu gitu. Kalau rapuh segera ke dokter Keras gigi. sih dokter. Kalau keras aman. Kalau keras aman. Oh aman. Gitu. Keras sih udah saya ini yang. Iya ya. Tapi bisa juga dia rapuh karena ada dua biasanya pada anak-anak. Makasih ya. Iya, kalau saran dokter Agung sih dibongkarnya dicabutin aja satu-satu semua. Ya berikutnya ada? Ya, ini yang anak muda. Silakan nama saya Erwin. Dok, waktu itu aku ada customer juga pemakai dokter dental. Waktu itu dia pakai sekitar 2 minggu 3 mingguan. Teman setiap minggunya saya selalu follow up, saya punya customer gimana pemakaiannya dan hasilnya. Salah satu customer saya ini dia bilang pas lagi seminggu pertama gimana pemakaiannya, dia bilang sering jadi gusinya sering jadi berdarah, padahal dulunya tidak seperti itu dia bilang katanya. Dan aku follow up di minggu kedua, oh mungkin aku bilang nggak apa-apa, coba aja masih rutin dulu pemakaiannya 2 kali. Pas minggu kedua dibilang sih mulai berkurang, dan yang minggu ketiga dibilang juga sudah mulai berkurang, cuman masih kadang-kadang masih gusi berdarah. Itu kira-kira sebabnya kenapa ya dok dia tiba-tiba bisa jadi gusinya berdarah yang tadinya sebenarnya dia nggak begitu gitu. Ada seperti itu. Terima kasih. Untuk gusi berdarah itu kita harus lihat kondisi sebelum dia pakai dokter dental, apakah kondisi dalam mulutnya memang tidak ada karang gigi. Jadi pada saat satu tertentu pada terjadi keradangan itu bisa menyebabkan gusi berdarah. Dengan pemakaian dokter dental bisa mengurangi itu, tapi tidak bisa menghilangkan sampai tidak berdarah, karena kemungkinan besar itu ada karang di situ. Jadi karangnya itu harus dibuang dulu. Setelah karangnya dibuang, di maintenance pakai dokter dental pasti akan hilang. Harus scaling. Jadi tidak bisa tidak scaling terus akan pasti berhenti keradangannya, karena itu penyebabnya masih tetap ada di situ. Sebaiknya setelah bersihkan karang baru di maintenance pakai obat kumur dokter dental. Oke, jawab. Ada lagi? Ya, ada. Ada lagi? Ya, Pak Jin. Ya, selamat sore dokter. Saya tadi saya memperhatikan teringat yang dokter sampaikan bahwa jika terjadi kerusakan di bagian bawah gigi itu, jaringan gigi itu tidak menimbulkan rasa sakit kan dok, meskipun di situ ada kuman. Nah, terus kemudian saya pernah teringat seorang dokter gigi itu juga menyampaikan jika kuman tersebut terus kemudian tetap di sana dan gigi itu bolong terus kemudian ditambal, dan kalau tidak dibersihkan kuman masih bisa ada di dalam kan dok, dan itu juga tidak sakit kan, bisa begitu? Oke, itu perlu klarifikasi dari dokter nanti. Jadi begini dok, yang saya mau tanyakan, apakah mungkin kuman ada di dalam, terus kemudian sekarang rasanya tidak sakit, terus kemudian kita kumur-kumur dengan dokter dental, lalu kemudian terasa sakit, apakah itu bisa? Itu yang pertama yang saya mau tanyakan. Sebab begini dok, memang ini untuk menyamakan persepsi, ya. Di antara kita kan banyak sekali gigi yang ditambal nih. Pada saat bertumbuh, itu efeknya tidak sama ke semua gigi. Ada satu gigi yang bagus, dirasa bersih, enak.
tapi ada gigi lain yang posisinya juga ditambal itu terasa sakit. Nah, seperti itu. Perlu klarifikasi lagi dari dokter, sebab kalau saya tanya ke dokter gigi juga, oh itu kemungkinan tidak bersih. Waktu sebelum bersih sudah ditambal, itu betul nggak sih? Nah, seperti itu dok. Mudah-mudahan bisa ketemu jawabannya. Terima kasih dok. Ya. Terima kasih. Tadi pertanyaan tentang kuman ya, kuman yang ada di dalam gigi ya. Memang betul yang akan menyebabkan sakit itu kalau kumannya tuh di dalam sini, yang di dalam rongga sini. Karena ini ada sarafnya. Seringkali kalau kita pergi ke dokter gigi dan tidak dirawat dengan benar, itu masih ada sisa di bawah kecil aja, sedikit aja. Bagian ini tidak mungkin dicapai dengan obat kumur. Jadi kalau nantinya akan terjadi sakit itu kemungkinan pasti ada, bisa terjadi hal tersebut. Karena kalau kuman itu kan di dalam gigi yang dibicarakan. Sedangkan kalau kita pakai obat kumur itu permukaan luar sini yang pengaruhnya, bukan di dalam sini jauh sekali pencapaiannya. Sehingga kalau tadi dikatakan setelah ditambal ada terasa sakit, itu memang benar karena memang kurang bersih. Terus hal yang kedua bahwa bila digunakan tambalan yang sewarna gigi, ini kadang-kadang karena daerah sini tipis sekali, sudah di daerah tipis sekali, itu bisa mengakibatkan sakit bukan karena apa-apa, tapi ada rangsangan yang masuk, kita tidak bisa lihat secara kasat mata. Kita lakukan penambalan, tapi di daerah sini amat tipis, emang agak risiko. Biasanya kita bicara sama pasiennya bahwa ini kasus kita bilangnya borderline ya, jadi ada 50-50 keberhasilannya. Sekarang pasiennya mau bagaimana? Mau dicoba dulu, maksudnya langsung ditambal atau langsung perawatan syaraf. Kalau langsung tambal kan lebih gampang, pasiennya nggak kesulitan dan waktunya juga sebentar. Tapi kalau perawatan kan tadi saya bilang harus 3 kali datang minimal. Jadi untuk kasus tersebut kemungkinan itu memang jadi tidak bersih di daerah situ, bisa mengakibatkan sakit gigi tadi. Dan itu tidak bisa dihilangkan dengan obat kumur. Kira-kira. Ya, terima kasih dok. Hanya ada satu lagi mungkin saya ingin tambahkan sedikit yang bahwa begini, ada nggak kuman yang tidur? Ada nggak kuman yang tidur? Jadi artinya begini dok, setelah ada rangsangan entah itu pakai mouthwash apapun, kemudian dia jadi sakit. Jadi kuman itu ada. Kuman itu ada, tapi tidak menimbulkan rasa sakit pada saat berkumur. Ini merupakan satu tanda bahwa saya merasa sakit, ini ada sesuatu dengan giginya gitu. Jadi bukan mouthwashnya yang seperti apa, tetapi itu adalah tanda ini gigi Anda harus karangnya harus dibersihkan, pelaknya harus dibersihkan. Gitu ya. Sebab pada saat tidak pakai mouthwash itu tidak ada rasa sakit, tapi pada saat pakai mouthwash itu ada rasa sakit. Nah seperti itu dok mungkin. Nah sebab begini, banyak cerita yang beredar yang menyampaikan bahwa pada saat itu ditambal kumannya masih ada di dalam dan dia tidak terangsang pada saat berkumur dengan dokter dental, kemudian dia menjadi sakit. Nah, jadi saya berpikiran bahwa berarti giginya harus diservis lagi kan begitu dok. Gitu ya. Iya, makasih. Jadi kalau dari pertanyaannya itu gak ada hubungan sebenarnya keadaan sakit giginya dan dengan berkumur. Karena berkumur itu kan hanya membersihkan permukaan luarnya giginya. Sedangkan kalau sakit gigi itu yang terjadi kerusakan di dalam giginya. Gitu Pak. Dok. Ya, berikutnya ada? Ada? Oh iya, silakan Pak. Nama? Saya mau tanya nih Pak. Itu kemarin teman saya pakai ini kumur juga. Nggak kedengeran Pak. Mikrofonnya deketin. Sebelum kumur kan dia nggak apa-apa dok. Begitu kumur, besoknya sakit dok. 2 hari sakit itu.
sampai dia nggak bisa makan. Jadi saya anjurkan, ya coba kumur aja terus nanti kan sembuh gitu. Ini sampai 2 hari dia baru sembuh, kenapa gitu? Tadinya nggak apa-apa loh sebelum itu. Gitu ya. Saya tidak lihat kondisinya, jadi tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi sebelumnya. Sehingga setelah umur dia tidak bisa makan. Lino dok. Iya. Itu nahannya sakit katanya. Nah, tadinya nggak apa-apa loh. Kasusnya agak bikin saya bingung, terus terang. Nah, saya juga tadinya bingung. Dia mau ke dokter loh dok. Pak, saya mau kontrol dokter aja, nggak usah, saya bilang gitu. So kumurin aja. Menurut saya sembuh gitu. Gitu ya. Jadi kalau setelah umur dia sakit itu, saya baru dengar juga. Jadi saya juga kaget tadinya dok. Saya juga waduh, masalah Jadi sakit. paling nggak harus tahu kondisi sebelum kumurnya bagaimana, sehingga apa sih sebabnya sehingga terjadi hal tersebut gitu loh Pak. Saya kan promonya untuk buang plak gitu. Iya. Saya bilang, gigi saya ini sakit, saya kumur malah sembuh. Yang ini enggak ya Pak? Yang ini malah kebalikannya. Dia PR lagi tuh kayaknya buat saya. Kumur sakit ya. Setelah kumur terus malah sembuh dia dok. Gitu ya Pak. Ya itu 2 hari dok, saya kesiksa. Kan sudah, Ibu Heni ya. Pak Iman dari tadi nanya terus, nanti saya jawab kalau Anda bertanya. Selamat sore dok, nama saya Heni. Ada pertanyaan, saya waktu 4 bulan yang lalu baru buka behel. Untuk saya sih dokter dental ini sangat membantu karena satu, hampir setiap pagi gusi saya berdarah dengan dokter dental. Itu darahnya, maksud berdarahnya kurang, nyilunya juga nggak ada. Untuk anak saya juga kalau sakit panas, saya pasti bilang kumur-kumur dokter dental. Hasilnya kalau anak lagi sakit itu keluar hitam dari mulutnya, hitam sekali, pekat. Atau kita merasa badannya panas pun pekat. Yang ingin saya tanyakan, sampai sekarang kan harusnya kalau baru buka behel saya dikasih dokter itu pakai selongsong. Cuman saya nggak pakai karena ribet. Apakah itu harus dipakai lagi? Karena kan saya terlalu percaya dengan dokter dental. Nggak ada itu, saya kumur-kumur aja. Menurut dokter giginya harus dipakai karena akan renggang. Pertanyaan saya, apakah harus dipakai lagi? Dan ada pertanyaan lagi dari customer saya, apa obat kumur tidak membunuh flora normal yang ada di rongga mulut? Lalu, kalau tujuannya membunuh kuman streptococcus, apa kuman normal tidak ikut terbunuh? Terus apa lagi nih? Saya tidak bisa menjawabnya karena saya bukan ahlinya dok. Tolong dijawab. Terima kasih Bu Heni. Saya baru tahu behel itu ada selongsongnya selain peluru ya. Silakan dokter. Jadi gini, kalau setelah memakai behel, setelah dilepas, itu dipakai namanya retainer. Retainer itu untuk menjaga posisi gigi tersebut pada posisi yang diharapkan. Tadinya kan berantakan, kemudian diatur sehingga giginya rapih. Tapi harus diingat bahwa itu seperti tanaman itu, kita pas mau tumbuh itu kan suka dipegang supaya dia tetap pada tempatnya. Nah, pada waktu pergerakan gigi tersebut itu pasti ada otot yang bergerak untuk menahan posisi yang diinginkan. Jadi untuk selongsong yang tadi dikatakan itu wajib dipakai. Itu wajib karena menjaga si gigi tersebut pada posisi yang diinginkan. Kalau tidak dipakai, itu akan kembali lagi karena ototnya kan belum biasa. Tadinya kan ada yang nahan, sehingga gigi kita ini ada otot-otot yang menahannya di situ. Kalau itu tidak dijaga, itu nanti akan kembali lagi. Jadi sama aja, nggak ada gunanya. Jadi sebelum memakai braces, biasanya kita minta pasiennya komit setelah ini akan menggunakan retainernya tersebut. Kalau nggak mau, nggak usah dirawat giginya. Percuma setelah 1,5 tahun nggak pakai retainer, setelah dilepas giginya akan kembali seperti semula.
Jadi memang harus dipakai. Berdarah memang karena nggak pakai berdarah. Kalau berdarah biasanya karena ada radangnya karena apa, pasti ada karang gigi. Karang gigi itu nggak selalu terlihat karena kalau di dalam busi itu nggak kelihatan. Kita harus ke dokter gigi untuk scaling, tetap dibersihkan, pembersihan karang gigi. Kalau soal flora normal, memang itu bukan membunuh semua karena flora normal itu ada terus karena banyak sekali. Jadi dengan obat kumur ini si Streptococcus pasti akan mati kuman, tapi flora normal itu tetap ada karena kuman itu selalu terbentuk di dalam mulut. Jadi floranya tetap begitu aja. Cuman memang yang tadi saya bilang kalau dia antiseptik, bakterinya hilang, jamurnya yang tumbuh. Nah itu yang nggak boleh dipakai lama. Tapi untuk flora normalnya tetap. Flora normal itu apa ya, Dok? Flora normal itu kuman yang ada di dalam mulut, di kulit, itu semua pasti ada. Jadi kalau dilihat di mikroskop banyak sekali kuman di sini. Lalu bahan aktifnya dokter dental itu apa, Dok? Ini ada pertanyaan juga, lupa saya tanya. Bahan aktifnya. Bahan aktifnya tadi kan ada selain kayak herbalnya, ada xylitolnya, kemudian ada green tea-nya itu yang membantu mengikat kuman-kuman tadi dan erat sehingga pas dikumurkan dia bisa lepas. Kalau orang awam itu selling point untuk menjual dokter dental biar banyak apa? Ini sudah mengarah ke DD point sama omset. Sudah ya itu nanti. Nanti mungkin nanti itu ada kelas tersendiri ya. Pak Hadi itu mainannya nanti ya. Dua terakhir siapa? Dua terakhir pertanyaan, dua terakhir Bu Evi. Sebelah kiri ada sebelum dokter berangkat lagi tempat lain. Tadi sudah nanya. Bapak nanya lagi. Tadi kurang puas Pak. Selain Pak Iman satu lagi ada sebelum Pak Iman terakhir. Ada sebelah kiri ada nanya? Ada? Udah cukup lah. Silakan. Ya baik, terima kasih. Dokter Maya tentu saja sebelumnya kan sudah familiar ya dengan obat-obat kumur yang lain ini. Ketemulah zat yang ajaib ini, lalu dokter juga mencoba dan pasien-pasien dokter tentu. Boleh tahu perbandingannya dibandingkan menggunakan preparat kumur sebelumnya dengan sekarang setelah menggunakan dokter dental, baik yang dipakai dokter pribadi maupun pasien-pasien dokter. Terima kasih. Terima kasih. Kemarin memang pas nyobanya pas sekali untuk teman-teman saya juga, sejawat saya dan pasien juga, karena kemarin kan memang kebetulan puasa. Jadi kalau dibandingkan dengan obat kumur yang biasa kita gunakan sebelum saya menggunakan dokter dental, kelebihannya di sini rasa kering dalam mulutnya itu nggak ada dibandingkan dengan obat kumur yang lain. Ya sebelumnya itu emang enak tapi ada keringnya Pak. Jadi kalau apalagi waktu puasa ya itu terasa sekali, jadi malah kayak mau batuk. Tapi ini untuk pas pakai dokter dental, teman-teman dan pasien-pasien saya bilang, ini saya bukan promosi, ini memang keadaannya itu keringnya tuh nggak ada Pak. Jadi kelebihannya itu dari dokter dental untuk jangka waktu lama itu enaknya dia nggak kering gitu Pak. Selain itu mungkin yang lebih wah gitu. Yang lebih wahnya itu bahwa hawa mulutnya itu bertahan lama Pak, nggak baunya dibandingkan dengan obat yang kumur yang lain kita gunakan yang bukan antiseptik ya, jadi yang untuk pemakaian reguler seperti dokter dental ini. Biasanya dulu sebelum ini buatan dari Amerika Pak. Yang super wahnya. Ya, super wahnya bonus per botol 50.000 gitu ya. Itu super wah. Berikan aplaus untuk dokter dental dan dokter Maya. Terima kasih dokter. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah sambil berdiri. Sambil berdiri kita berikan aplaus untuk dokter Maya Lerisa. Ya, nanti kita akan
foto bersama. Saya akan undi lucky draw karena tadi sudah janji setelah